Tapi kalau pengaplikasiannya salah, ini bisa menyebabkan kematian ya. Tanaman leguminosa itu terkenal dengan nutrisi proteinnya yang sangat tinggi lur. Nah, karena memiliki protein yang sangat tinggi, tapi pengaplikasiannya harus hati-hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur MIP semuanya ya, sobat MIP semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang seputar pakan lagi ya lur. Nah ini kambing etawa, ini umur 1,5 tahun. Nah ini pakan hijauan, ini daun alba kalau nggak salah ya, karena tadi habis dari bank pakan kita nebang pohon alba ya, supaya lebih lebih terang lah ya. Oke, nah pada video kemarin ya lur, kita sudah membahas cara menghitung nutrisi menggunakan rumus trial and error. Nah disitu kan dijelaskan bahwa ada beberapa jenis pakan yang pemberiannya itu maksimal 30%. Nah kalian inget nggak lur itu video saya kemarin ya. Nah di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah tanaman ya. Nah itu kalau diberikan ke ternak itu bisa menyebabkan kematian lur. Nah ini harus hati-hati ya dalam pengaplikasian tanaman ini ya, karena tanaman ini kalau salah pengaplikasiannya itu bisa menyebabkan kematian pada ternak. Nah tanaman apakah itu? Oke, nah di depan kita ini adalah tanaman Sclearcidae ya. Kalau di sini di daerah Purbalingga itu kita nyebutnya Sclearcidae atau Glearsite ya, dalam bahasa ilmiahnya itu Glearsite atau gamal ya, gampangnya itu gamal. Nah ini adalah salah satu tanaman leguminosa ya. Kalau di peternakan itu kita nyebutnya leguminosa. Nah ini adalah tanaman, sebenarnya ini tanaman sangat bagus ya untuk pakan ternak, tapi kalau pengaplikasiannya salah ini bisa menyebabkan kematian ya, jadi harus hati-hati. Oke, sebelum itu kita menjelaskan tentang karakteristik apa itu tanaman legum ya, dan macam-macamnya apa saja. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang tanaman legum ya, atau leguminosa. Nah tanaman leguminosa itu memiliki ciri-ciri daunnya itu seperti ini lur. Rata-rata itu daunnya seperti ini ya. Ini daunnya berbentuk apa sih ini ya, saya lupa ini bentuk daunnya. Intinya kebanyakan tanaman leguminosa itu memiliki daun yang seperti ini. Kemudian untuk nutrisinya, nah tanaman leguminosa itu terkenal dengan nutrisi proteinnya yang sangat tinggi lur. Nah sebenarnya tanaman legum itu sangat bagus untuk pakan ternak karena memiliki protein yang sangat tinggi. Jadi kalau kalian mau penggemukan, sebenarnya tanaman seperti ini tuh sangat bagus sekali. Tapi harus diingat ya, karena tanaman ini itu sangat berbahaya apabila kita salah pengaplikasiannya ya. Nah apa jalur tanaman leguminosa? Nah yang pertama ini ya, gamal atau Sclearcidae atau Glearsite, itu termasuk tanaman leguminosa. Yang kedua itu tanaman indigofera ya. Kalau kalian pernah dengar kata indigofera, itu adalah tanaman masuk ke leguminosa. Kemudian daun turi, kemudian ada tanaman petai Cina. Nah itu masuk ke golongan legum. Nah seperti itu ya lur, memiliki karakteristik nilai proteinnya itu sangat tinggi, di atas 20% bisa itu ya, karena tanaman seperti itu sangat bagus sekali untuk ternak. Nah itu adalah sedikit penjelasan tentang tanaman leguminosa ya. Untuk kelebihannya, yang pertama tadi memiliki nilai protein yang sangat tinggi ya, sehingga bagus untuk ternak ketika fase penggemukan. Yang kedua kelebihannya itu sebenarnya gampang untuk dibudidayakan ya. Nah kalau tanaman-tanaman seperti gamal ini gampang sekali tumbuh lur ya. Tinggal kita stek aja, terus kita tanam di tanah, tumbuh itu ya. Nggak banyak cang-cincong, itu langsung tumbuh itu. Nah itu kelebihannya ya, gampang dibudidayakan. Kemudian gampang terhadap perubahan cuaca ya. Jadi tanaman seperti itu
kalau lagi musim kemarau, lagi musim hujan, itu nggak masalah lur, tetap hidup mereka ya. Nah, tapi di samping banyak memiliki kelebihan, tentu tanaman legum itu memiliki kekurangan yang paling krusial, yaitu kalau kita salah memberikan tanaman legum ke ternak, itu bisa menyebabkan kematian. Nah, ini peternak-peternak pemula itu beberapa pasti ada yang belum tahu ya. Jadi kalau kita full memberikan tanaman leguminosa ke ternak, itu bisa menyebabkan blot ya. Blot itu apa lur? Blot itu adalah kembung. Nah, jadi jangan-jangan kalau kalian ternak ya, kalau memberikan pakan, terus ternak kalian tiba-tiba kembung, tiba-tiba lumpuh, terus mati, nggak ketolong. Wah, jangan-jangan itu ada tanaman leguminosa. Tanaman leguminosa itu kalian berikan dengan porsi yang sangat banyak ya. Nah, itu bisa menjadi faktor kematian ternak. Terus pengaplikasiannya bagaimana Mas untuk tanaman leguminosa ini? Nah, untuk pengaplikasiannya kita itu memberikan tanaman seperti ini ya, tanaman leguminosa itu maksimal adalah 30% dari total pakan ya lur. Jadi jangan lebih ya, ditakutkan kalau lebih ternak kalian ya, terutama ruminansia ini, dia akan mengalami blot. Blot itu adalah kondisi di mana saluran pencernaannya atau lambungnya itu mengalami kembung ya, karena gas di dalam tubuh itu terperangkap dan tidak bisa keluar ya. Nah, jadi hati-hati lur, jangan sampai memberikan tanaman gamal ini lebih dari 30%. Kemudian kalau kita mau memberikan tanaman seperti ini, alangkah baiknya kita layukan terlebih dahulu ya. Kita bisa letakkan seperti ini, kurang lebih 1 hari dia akan layu, atau bisa dijemur ya, dijemur di terik matahari sampai dia layu. Jangan dikasihkan baru metik langsung dikasihkan. Wah, itu sangat bahaya sekali itu lur ya. Karena tanaman ini ya, ini saya contohkan adalah Sclearcidae atau Clearside, itu memiliki bau yang sangat menyengat sekali, kemudian memiliki getah ya. Jadi kalau misalkan kita berikan dalam secara segar seperti ini, takutnya akan menimbulkan blot atau menimbulkan kembung ya. Jadi seperti itu, harus sangat hati-hati terhadap tanaman ini. Memang tanaman ini sangat bagus untuk penggemukan karena memiliki protein yang sangat tinggi, tapi pengaplikasiannya harus hati-hati. Nah, itu pengaplikasian yang pertama, kita layukan terlebih dahulu, jangan diberikan secara langsung ke ternak. Nah, yang selanjutnya pengaplikasian tanaman gamal ya, atau tanaman legum, itu bisa untuk campuran pembuatan silase. Nah, jadi kalau kita membuat silase, tanaman gamal atau tanaman legum itu bisa untuk campuran ya, maksimal tetap 30% ya, jangan lebih. Jadi kita buat silase sebagai tambahan pakan ya, 30%, kemudian bisa kita berikan ya. Jadi pengaplikasiannya seperti itu ya. Jadi ingat ya lur, tanaman legum ya, seperti tadi yang sudah saya contohkan, ada indigo vera, ada gamal, daun turi, kemudian petai Cina, itu tidak boleh diberikan secara langsung ya, harus dilayukan terlebih dahulu. Dan ingat, itu bukan pakan utama. Jadi kalau kalian ingin memberikan tanaman legum, maksimal adalah 30%, dilayukan terlebih dahulu. Kalau bisa ya untuk campuran pakan complete feed atau untuk silase. Oke, mungkin sekian ya video kali ini, singkat ya, tentang penjelasan tanaman legum. Di sini saya mengambil contoh tadi gamal ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa dimengerti juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, apabila banyak kesalahan mohon maaf. Oke, selamat siang.